Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku balas betul. Bercanda. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang kejahatan siber, potret dan kasusnya, solusi dan harapannya. Kejahatan siber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan, kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Tentu akan mengakibatkan banyak merugikan korbannya. Dalam kejahatan cyber, ada banyak jenis-jenisnya. Salah satu contohnya yaitu peretasan atau yang biasa kita sebut hacker. BTW, apa itu hacker? Hacker menggunakan keterampilan teknis untuk mengeksploitasi pertahanan keamanan siber. Dalam peretasan ini, informasi diekstraksi tanpa disengaja sehingga memaksa pelaku untuk mengambil alih sistem komputer Anda terlebih dahulu melalui kekerasan atau metode yang lebih canggih. Ada banyak sekali potret-potret kasus dalam kejahatan cyber. Salah satu contohnya yaitu potret kasus Bjorka. Hacker bikin geger sejumlah data pemerintah Indonesia diretas Bjorka. Di antaranya data Komisi Pemilihan Umum yang berisi data 105 juta penduduk Indonesia, data 1,3 miliar kartu telepon seluler Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, hingga data dokumen Presiden Joko Widodo. Bahkan seakan meledek pemerintah Indonesia membocorkan data pejabat pemerintah yang dinilai bertanggung jawab soal keamanan data cyber, yakni data pribadi Menteri Kominfo. Uniknya, aksi Bjorka yang membocorkan data pemerintah justru didukung sebagian warganya. Sejumlah warganet mengungkapkan keprihatinannya dengan pemerintah yang seakan tidak bertanggung jawab melindungi data pribadi rakyatnya. Aksi hacker Bjorka pun terus berlanjut, bahkan beberapa kali permintaan warganet seperti membocorkan data Super Smart, kasus Muni, dan terakhir Your Call. Merespon permintaan warganet soal kasus Verdi Sambo yang semakin jadi, akhirnya membuat pemerintah Indonesia tidak lagi menganggap penetasan ini sebagai angin lalu. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika, Polri, dan BSSN akan membentuk emergency response untuk menelaah kasus kebocoran data. Namun, meski telah membentuk tim pemerintah, kembali menganggap data yang dibocorkan adalah data umum, bukan data spesifik. Meski pemerintah menyangka bahwa data yang dibocorkan di Orca bukanlah data penting, praktisi keamanan cyber Alfon Tanujaya menilai pemerintah telah gagal mengamankan data di lembaga mereka. Alfon juga prihatin dengan respon pemerintah yang menganggap enteng data yang bocor, padahal diantaranya adalah data pribadi masyarakat. Siapakah Bjorka?
Akun Biarca dengan foto profil menyerupai penyanyi Islandia York di album Utopia ini muncul di situs gelap Bright Forum Biarca yang mempunyai akun Twitter dan baru bergabung pada September 2022. Melansir dari Viva Techno, FBI telah menangkap Biarca sebagai pendiri situs web gelap bernama Bright Forum. Setelah ditelusuri, ternyata Biarca memiliki nama asli Connor Brian Fitzpatrick, alias Pompon Purin. Ia adalah pria berusia 21 tahun. Ancaman hukuman peretasan di Indonesia, aturan soal peretasan telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan jerat hukum sebagaimana disebut dalam pasal 48 Undang-Undang ITE sebagai berikut. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar. Cara mengatasi cybercrime yaitu melaporkan email dan situs web phishing, mengubah kata sandi, menggunakan antivirus, melakukan update, membuat cadangan data. Lalu, bagaimana cara mencegah cybercrime yang terjadi pada perusahaan Anda? Anda bisa melakukan penetration testing, menggunakan kata sandi yang kuat, membuat sistem security plan, menggunakan web application firewall atau WAF, melakukan backup data, dan lain-lain. Harapannya, pemerintah harus terus mensosialisasikan penggunaan teknologi informasi secara baik dan benar. Kemudian, pemerintah harus memberikan sanksi hukum bagi siapa saja yang melakukan kejahatan dalam dunia maya berbasis teknologi informasi. Dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat mesti lebih bijak dalam menggunakannya untuk hal-hal yang positif, lebih bermanfaat, dan dapat menunjang dan membantu dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan yang positif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.